tentang cara bikin footage pakai handphone. Jadi ini barusan ada mas siapa nih? Jadi pakainya handphonenya itu adalah Redmi Note 10. Saya yang pernah pakai Redmi Note 7. Ini Mas Arif Tanjuano. Jadi Redmi Note 7, Redmi Note 10 mungkin kurang lebih hampir sama ya. Cuman hari ini saya akan kasih share pada teman-teman semua tentang bagaimana cara bikin footage, tips-tipsnya aja lah. Karena kan handphone tuh kan saya pakai Samsung, teman-teman pakai Xiaomi, saya pakai iPhone, teman-teman pakai Oppo gitu. Jadi benang merahnya aja, garis besarnya aja tentang bagaimana cara bikin footage pakai smartphone. Stay tune guys. Selamat pagi dari kota Jogja teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali, mohon maaf udah hari kelima nggak pernah menyapa teman-teman di dunia YouTube, jadi kena flu. Aduh, jadi flu tadinya dari anak-anak kemudian nular ke saya orang terakhir yang bertahan, jadi ya ternyata harus kena juga, ya yes, biarin aja lah. Nah, kemarin kan saya barusan ke Gunung Api Purba. Di situ saya membuat footage hampir 95% itu pakai handphone. Ada satu yang pakai kamera Canon EOS M10 saya, cuman mayoritas saya pakai handphone karena lebih fleksibel aja sih. Jadi kalau buat teman-teman sekarang yang justru punyanya handphone malah bagus. Itu lebih praktis, fleksibel, nggak perlu keluarin modal kedua untuk membeli mirrorless atau apapun, jadi berkarya saja memulai dengan smartphone. Karena footage saya belum banyak yang ke download ya, cuman ada yang 1 minggu udah ke download gitu, ada $1 berapa gitu. Walaupun yang durasinya lebih lama saya dapatnya lebih banyak gitu, ada $6, ada $8, ada yang $3 juga, jadi bervariasi. Makanya footage itu sekarang lagi kayak saya prioritasin, jadi saya kemana-mana banyakan bikin footage daripada bikin foto, karena ya honestly duitnya lebih gede aja. Ibaratnya kayak misalnya minimalnya foto mungkin 10 sen gitu ya, itu kalau footage sejelek-jeleknya tuh $1 juga, $1 lebih ya, $1 lebih itu bagus. Artinya kan kita bicara bukan $1 adalah Rp15.000, tapi ini adalah perkalian 10 dari angka minimal ketika kita jualan foto. Kayak kemarin saya jualan foto, kemarin fotonya apa tuh yang laku? Kemarin itu saya jualan foto nasi pecel, kemudian ada kayak tempat sarapan di hotel gitu, jadi kayak lantai-lantai ada kursi-kursinya gitu, terus kemudian tekstur lantai gitu ya, itu juga laku. Tapi kan kita bicara ini 10 sen, tentang bagaimana 10 sen ini kalikan 10 gitu, $1 gitu, jadi kan lebih mantap. Nah, kalau teman-teman mau real time liatin saya bikin footage, itu sudah ada di vlog sebelum-sebelumnya. Terus kemudian teman-teman juga nonton vlog saya yang kemarin barusan persis ini, namanya membuat foto landscape kalau nggak salah ya, di Gunung Api Purba. Itu saya membawa teman-teman benar-benar lewat jendela iPhone saya. Kemudian saya bilang, oke, habis ini saya akan diam 10 detik ya, ini saya fokusinnya di sebelah sini. Itu teman-teman nonton dari awal sampai akhir, karena itu perjalanan saya dari mulai pos paling bawah sampai saya ke puncak. Itu tuh saya bikin footage banyak di situ. Nah, teman-teman nonton vlog itu karena real time saya tunjukin fokusnya ke arah mana, hasilnya seperti apa, langsung mentah dari handphone saya. Nah, kita habis ini akan bicara tentang teori dasar untuk membuat footage dengan menggunakan smartphone. Footage dengan smartphone ini kadang-kadang teman-teman itu terus tanyanya, Mas, saya pakai Samsung merek ini, saya pakai iPhone merek ini, saya pakai Oppo merek ini, saya pakai Xiaomi merek ini. Itu merek itu tidak pengaruh sebenarnya. Jadi merek handphone itu nggak ada pengaruhnya sama sekali tentang yang namanya setting. Tapi sayangnya teman-teman tuh biasanya tidak mengetahui cara dasar untuk kita menggunakan smartphone dalam tujuan membuat
footage. Jadi yang pertama, ini saya nggak punya handphone lagi di sini, cuman saya punya iPad di sini yang mudah-mudahan bisa merepresentasikan nanti teman-teman ketika mau bikin karya. Jadi yang pertama, kalau misalnya teman-teman mau bikin footage ataupun motret, ya sekarang kita ngomongin footage aja lah. Itu yang pertama harus dilakukan adalah lap lensanya ini. Jadi ini kan ada lensa nih. Ini anggap aja, ini gimana? Saya copot dulu ya, coba sebentar ya. Saya copot iPad-nya. Aduh. Saya copot dulu, ntar biar teman-teman lihat langsung. Tuang ngelerek. Segini lagi guys. Watos. Waduh. Oke. Nah, anggapnya begini ya. Ini di sini ada kamera. Nah, ini yang dilap. Jadi lapnya itu pakai kaos ini. Ini dilap begini. Nggak usah pakai macam-macam, pakai kayak tisu lensa, nggak usah. Yang penting dilap aja, karena biasanya di sini nih kesentuh tangan. Nah, kesentuh tangan berarti dia ada sidik jarinya. Ada sidik jarinya berarti dia kusam. Kusam itu berarti kotor. Kotor itu berarti nanti pasti kena lens flare, kena apapun, dan hasilnya pasti jelek, busuk sekali. Itu tips pertama. Lalu yang kedua, kita kan akan menyalakan ya. Ini kan dinyalakan dulu, kurang lebih begini. Saya akan tunjukin buka kameranya dulu lah. Nah, kurang lebih begini. Nah, ini yang teman-teman nggak pernah perhatikan, itu di sini tuh di bagian tengah ini handphone apapun ya, itu ada kayak garis kotaan kuning. Teman-teman, saya nggak bisa tahu teman-teman bisa lihat apa enggak, tapi teman-teman buka handphone teman-teman, itu pasti ada kayak kotakan warna kuning. Itu namanya adalah autofocus. Nah, itulah yang nggak pernah teman-teman perhatikan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin footage itu, anggaplah posisinya landscape begini ya. Ini dicari dulu autofokusnya dengan cara ini ditekan lama gitu. Nah, nanti di atas ini ada kelihatan nih namanya AE lock, AE garis miring AF lock. Nah, itu tuh ada. Nah, teman-teman pastikan teman-teman harus memfokuskan dulu. Jadi nggak bisa ngidupin kamera gini langsung record gitu, nggak bisa. Itu pasti blur lah. Kalaupun fokus untung-untungan. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan, itu begitu teman-teman buka, itu ada kayak kotaan kuning di sini, itu ditekan. Misalnya fokusnya, anggaplah fokusnya di tengah ini ya, atau di sebelah kanan dikit, ini ditekan gini. Nah, sekitar 1-2 detik dia akan mengunci sampai ada tulisannya AE atau AF. Intinya AF ya, AF itu adalah autofocus lock. Itu berarti fokusnya udah kekunci. Dah, itu kuncinya 2. 1 dilap, 1 AF locknya diaktifkan. Sekarang tentang durasinya. Durasi itu footage di Shutterstock itu teman-teman bisa baca ya di webnya. Cuman saya tahu teman-teman pasti ada sebagian yang termasuk golongan tidak suka membaca. Nah, ini saya akan bocorin, saya akan bantu, tapi ini berbahaya. Kalau saya bantu, teman-teman pasti jadi makin males ya. Jadi setelah saya bantu, berjanjilah teman-teman akan membuka websitenya langsung dan membaca. Anggap saya berbohong. Sekali lagi, anggap saja saya berbohong, jadi teman-teman harus cross check. Nah, footage itu kalau saya bikin itu range-nya ini menurut karya-karya saya ya. Jadi kan kemarin saya bikin karya tuh saya bikin footage dari puncak Gunung Api Purba. Itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi pemandangan alam, ada cahaya mataharinya, kemudian goyang-goyang pohon dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang bentuknya seperti ini, itu adalah dedaunan, atap dedaunan lah intinya. Saya ambil footage-nya dari arah bawah, yang kalau misalnya teman-teman nonton itu nanti teman-teman lihat betul bahwa saya akan membuat footage itu minimal itu di 10-12 detik. Tapi peraturannya sebenarnya footage itu 5 detik aja udah bisa. Jadi saya pernah bikin kalau nggak salah cuman 6 detik, laku berapa, $3.28 kalau nggak salah. Itu bisa. Jadi kalau teman-teman punya footage panjang, misalnya pakai aerial, pakai drone gitu ya, misalnya 1 menit gitu, itu saran saya dipotong jadi 4, jadi 15 detik, 15 detik, 15 detik, 15 detik. Kalau teman-teman pakai handphone ya dipotong aja. Kalau menurut saya sih 10-12 detik udah enak, karena saya mengaca ketika saya jadi editor itu ya butuh kurang lebih durasinya itulah. Jadi secara peraturan itu 5 detik sampai 60 detik, walaupun kalau teman-teman punya 60 detik itu dipotong-potong aja, jadi lebih sesuai dengan kebutuhan para video editornya.
Jadi yang namanya bikin footage ini memang faktor kesulitannya itu berlipat lah, double bisa triple ya. Karena memang satu harus ngerekam, tangannya harus steady. Kemarin ada yang tanya, Mas kalau bikin footage saya pakai tripod atau enggak? Baiknya pakai tripod ya. Cuman karena saya itu orangnya mobile, jadi saya menggunakan iPhone X 64 GB ini handphone jadul ya. Cuman iPhone itu ada stabilizernya. Saya nggak tahu merek-merek handphone lain tuh ada stabilizernya atau enggak. Tapi ketika saya pakai iPhone itu pakai tangan handheld aja, itu sudah stabil. Itulah kelebihannya iPhone, kelebihannya Apple. Nah, tapi baiknya sebaiknya pakai tripod atau pakai monopod, kurang lebih begitu. Nah, kemarin online course saya sudah tayang, jadi sudah publish. Online course ini adalah request dari salah satu subscriber yang menurut saya masuk akal juga. Jadi intinya dia tidak punya waktu untuk seminar, dia tidak punya waktu untuk punya jadwal belajar yang harus saya tetapkan gitu. Maka saya bikin online course, itu isinya 18 video tutorial, teman-teman langsung liatin saya. Ini jelas nggak mungkin ada di YouTube saya, karena saya juga menjaga etika dan apresiasi teman-teman yang sudah ngedownload, itu kan berbayar ya. Jadi teman-teman ngedownload, teman-teman punya linknya untuk mengakses, itu teman-teman bisa kayak belajar, oke, hari ini satu video aja, besok satu video aja, itu bisa dilakukan. Nah, di situ juga ada proses saya ngeliatin betul gimana caranya saya bikin footage. Intinya adalah satu tadi, lensanya di lap, yang kedua autofokusnya dinyalakan. Memang wajar sih, autofocus ini kalau teman-teman bukan fotografer ya, atau teman-teman bukan content creator, itu biasanya antara nggak ngerti atau nggak ngurusin gitu. Jadi intinya kalau mau bikin foto, mau bikin footage ya nyalain handphonenya, langsung rekam, langsung pencet shutternya. Cuman karena ini kan kebutuhannya untuk mencari uang ya, jadi butuh mikir lah, butuh sedikit mikir. Maka dari itu ya mudah-mudahan tadi tips sederhana, walaupun saya nyontoinnya pakai iPad ya, karena saya nggak punya handphone lagi untuk nyontoin ke teman-teman. Tapi di vlog ada, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman yang punya budget lebih, teman-teman bisa download online course saya. Kalau teman-teman kepengen berhemat atau sekarang lagi nggak bisa spend uang, teman-teman bisa buka tuh semua channel YouTube saya. Saya punya video hampir 950-an video di channel YouTube ini. Teman-teman bisa pretelin satu-satu cara membuat footage dengan handphone dan lain sebagainya. Teman-teman bisa nonton. Dan nggak sampai 30 hari lagi saya harus berangkat ke Jepang buat bikin stok foto untuk Japan ya. Foto assignment ini saya excited banget. Nanti saya akan share hasil foto-fotonya bulan depan. So, teman-teman stay tune, ikutin channel YouTube saya terus. Sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.